Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggebrak. Kali ini, satu tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan MPR diduga menerima uang dalam jumlah fantastis sebesar 17 miliar rupiah. Siapakah tersangka misterius ini? Dan apa hubungannya dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lembaga tinggi negara tersebut? Dalam konferensi pers yang digelar Senin 23 Juni 2025, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengumumkan bahwa lembaganya telah menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di MPR. Menurut Budi, jumlah gratifikasi yang diduga diterima tersangka mencapai 17 miliar rupiah dan tersangka tersebut adalah seorang penyelenggara negara. Saat ditanya apakah tersangka tersebut adalah mantan Sekjen MPR RI, Ma'ruf Cahyono, Budi belum memberikan konfirmasi. Ia hanya menjawab, "Belum bisa kami sampaikan." Kasus ini merupakan kelanjutan dari penyelidikan lama KPK yang kini telah naik ke tahap penyidikan. Dugaan gratifikasi tersebut terjadi dalam rentang waktu 2019 hingga 2021 saat berlangsungnya sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR. Penyidik KPK kini terus mendalami aliran dana, peran para pihak, dan mekanisme pengkondisian proyek yang diduga menjadi celah praktik korupsi. Sekretaris Jenderal MPR saat ini, Siti Fauziah, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa kasus ini adalah perkara lama dan tidak melibatkan unsur pimpinan MPR yang sedang menjabat. Fauziah menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung sepenuhnya proses hukum yang berjalan dan menghormati langkah-langkah KPK. Publik kini mempertanyakan siapa sebenarnya tersangka yang disebut KPK. Apakah benar melibatkan pejabat tinggi MPR periode lalu? Dan bagaimana mekanisme pengadaan bisa diloloskan hingga memunculkan angka 17 miliar rupiah? Kasus ini sekaligus membuka kembali pertanyaan soal integritas proses pengadaan di lembaga tinggi negara serta efektivitas pengawasan internal. KPK belum membuka identitas tersangka ke publik, namun proses penyidikan terus berjalan. Apakah akan muncul nama-nama besar lain atau bahkan aktor di balik layar? Pantau terus perkembangan kasus ini hanya di channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar pemberantasan korupsi di Indonesia.